Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1466. Kelompok itu dengan cepat memasuki kota, yang sebenarnya tidak memiliki gerbang atau semacamnya. Namun, kota itu terpelihara dengan baik. Penjaga bisa dilihat di hampir setiap jalan yang sibuk, ditambah mereka berdua dari ras humanoid dan beberapa binatang iblis air dalam bentuk manusia. Falangia melihat semua itu ketika dia mengingat sesuatu. Benar, Ryan, bagaimana kota ini dibandingkan dengan kota-kota di benua Treavin? Bisakah kamu melihat masalah di mana-mana juga? Ryan menggelengkan kepalanya, berkata, paling tidak, aku tidak bisa melihat siapapun menindas orang lain, membuat orang kelaparan, atau semacamnya. Tentu saja, kita berada di bagian kota yang sibuk. Jika kita menuju ke tempat yang lebih miskin, Sisi, kita mungkin akan melihat beberapa dari mereka. Namun, Falangia senang mendengarnya. Itu bagus. Setidaknya sudah beberapa kali lebih baik daripada kota langit kering. Ryan kemudian memandang Rowan dan bertanya, jadi, apa yang akan kita lakukan? Haruskah kita mencari formasi teleportasi? Rowan mengangguk. Ya, kami baru saja melewati benua Pol. Sekarang kami memiliki kibin kecil, kami dapat langsung menuju penghalang kontinental di sisi lain. Saat itulah Ryan mengingat sesuatu, jadi dia memfokuskan Divine Sense-nya di dahiluan, bertanya, ngomong-ngomong, apakah kamu punya nama? Kibin kecil berkata bahwa ia akan mendengar indera surgawi mereka jika mereka melakukan itu, jadi ia segera menjawab. Tentu saja, hanya kelompok Ryan yang bisa mendengarnya. Alan. Ryan cukup terkejut mendengarnya saat dia berpikir sendiri. Itu nama temanku di bumi, ya, karena kondisi Ryan di bumi, dia tidak terlalu menganggap Alan sebagai teman. Namun, Alan benar-benar melakukannya. Hanya saja Alan menganggap Ryan tipe pendiam. Aku ingin tahu bagaimana hidupnya. Lagi pula, di zaman bumi, saya sudah keluar selama hampir 1 tahun. Belum lagi pergeseran waktu selama pintu masuk ke alam dewa. Ryan kemudian mengangguk, bertanya, Alan, bagaimana kabarmu? Saya baik-baik saja. Saya sudah memulihkan sedikit energi saya. Kemudian lagi, sangat disayangkan kalian tidak mati di Continental Barrier. Jika Anda melakukannya, saya akan bebas sekarang, kata Alan tanpa peduli. Mulut Ryan berkedut sebagai jawaban. Itu cukup gelap, kau tahu. Oh well, sepertinya kamu tidak bisa melawan perintah ayahmu. Kami mengandalkan Anda ketika kami mencapai penghalang benua. Tidak butuh waktu lama bagi si kembar untuk menanyakan tentang formasi guild di kota Utari. Mempertimbangkan seberapa besar kota itu, mereka pasti akan memilikinya. Di dalam, kelompok Ryan bisa melihat banyak pembudidaya dan beberapa binatang iblis air pergi kemana-mana. Itu adalah guild yang sangat besar. Di counter, Ryan segera meminta informasi tentang formasi teleportasi. Halo, teman. Apakah formasi teleportasi tersedia untuk digunakan? Petugas itu terkejut dengan pertanyaan Ryan. Namun, setelah memeriksa pakaian kelompok Ryan, dia sepertinya mengerti sesuatu. Oh, kalian berasal dari Treavin, kan? Setidaknya, kamu pasti bukan dari benua Pol. Kalau tidak, kamu tidak akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Rowan tidak tahu harus berkata apa. Dia baru saja mengajukan pertanyaan tentang formasi teleportasi. Kenapa identitas mereka sudah diketahui hanya karena itu? Ahem, maukah kamu menjelaskan? Petugas itu bertindak sangat mirip dengan pria yang ditemukan si kembar di belakang pulau. Meskipun dia tahu kelompok si kembar datang dari luar, dia sepertinya tidak terlalu peduli tentang itu. Tidak ada yang namanya formasi teleportasi di benua Pol. Yah, bukannya tidak ada, tapi lebih tepatnya, kamu tidak akan menemukannya di pulau-pulau. Hanya kota-kota binatang iblis air yang memilikinya, dan bahkan itu adalah sangat langka. Apa? Ryan tercengang. Orang harus ingat bahwa benua Pol setidaknya 3 kali lebih besar dari benua Huring. Jika ternyata si kembar tidak bisa menggunakan formasi teleportasi, maka mereka akan menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk melintasinya. Kamu tidak bisa serius. Pasti ada cara untuk bergerak lebih cepat dari satu laut ke laut lainnya, kan? Kalau tidak, bagaimana para ahli bergerak? Petugas itu kemudian menjelaskan, itu karena kerajaan suci bawah laut tidak ingin ras humanoid bergerak sehingga formasi teleportasi tidak tersedia. Ini bukan rahasia,
jadi aku akan memberitahumu ini. Sebagian besar benua di sekitarnya adalah dikendalikan oleh ras humanoid. Itu tidak umum untuk menemukan benua di sekitar area ini di mana binatang iblis memiliki kekuatan. Kerajaan bawah laut suci tahu bahwa mereka dikelilingi oleh musuh dari semua sisi, terutama karena ukuran benua Pol. Secara alami, mereka mencoba untuk menjaga semuanya di bawah kendali, dan salah satu cara untuk melakukannya adalah membatasi pembangunan formasi teleportasi. Ini, si kembar tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Apakah tidak ada cara lain untuk berteleportasi ke sisi lain benua? Petugas itu mengangkat bahunya, berkata, seperti yang saya katakan, Anda dapat menemukan formasi teleportasi di beberapa kota bawah laut yang langka. Namun, tidak hanya kota bawah laut terdekat yang sangat jauh, manusia dilarang menggunakannya. Mungkin ada beberapa pengecualian, tapi saya ragu Anda akan mendapatkan salah satunya. Petugas kemudian melihat antrian di belakang Ryan sebelum bertanya, nah, jika Anda tidak memiliki permintaan lain, tinggalkan antrian dan biarkan saya melakukan pekerjaan saya. Oh, benar, semoga harimu menyenangkan, hanya itu yang bisa Ryan katakan sebelum kelompoknya meninggalkan antrian. Di luar guild, Ryan dan Rowan membicarakannya. Jadi, bagaimana sekarang? Haruskah kita membawa Kentucky keluar dan pergi ke kota bawah laut itu? Rowan menghela nafas dan mengangguk. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita tidak punya pilihan lain. Bagian terburuknya adalah kita bahkan tidak tahu apakah kita bisa menggunakan formasi teleportasi mereka atau tidak. Mau tak mau Ryan bertanya, mungkin kita tidak mendapatkan rute yang bagus. Lagi pula, mengapa Eritean tidak menyebutkannya? Rowan menggelengkan kepalanya. Mungkin pada levelnya, formasi teleportasi tidak berguna, jadi dia tidak membutuhkannya ketika dia datang ke sini. Itu mungkin saja. Ryan hanya bisa setuju pada akhirnya. Bab 1467. Namun, Falangia menganggapnya aneh. Ryan, bukankah kamu seorang Formation Master? Belum lagi level yang sangat tinggi. Mengapa kamu tidak membangun formasi teleportasi saja sendiri? Ryan segera menggelengkan kepalanya, memberitahu dia, dua masalah besar. Yang pertama adalah bahannya. Formasi teleportasi yang dapat melakukan teleportasi jarak jauh sangat mahal. Saya yakin saya memiliki bahan yang cukup untuk 5 atau 6 dari mereka. Namun, jaraknya mereka bisa membawa kita tidak sebanding dengan pengeluarannya. Tentu saja, ada juga formasi teleportasi jarak jauh super. Itu biasanya bisa menteleportasi Anda kemana saja di benua itu. Namun, itu bahkan lebih mahal, belum lagi jumlahnya Divine Stone yang diperlukan untuk mengaktifkan hal seperti itu. Ryan melanjutkan, namun, itu bukan masalah terbesar. Masalah utamanya adalah penerima. Penerima, Falangia bertanya balik, agak bingung. Ryan mengangguk dan menjelaskan, ketika Anda membangun formasi teleportasi, Anda juga membangun formasi lain di tempat Anda ingin berteleportasi. Itu berarti saya atau orang lain harus pergi ke tujuan dan membangun formasi teleportasi di sana. Keduanya berteleportasi, formasi kemudian akan dibangun sedemikian rupa sehingga mereka dapat bekerja satu sama lain. Begitulah cara formasi teleportasi antar kota bekerja. Falangia mengerti setelah itu. Jika kamu harus pergi ke sisi lain, maka itu akan sia-sia. Sebaiknya kamu pergi saja dan tidak membangun apapun. Tepat, Ryan setuju. Oh, dan satu lagi masalah yang saya lupa sebutkan. Semakin jauh formasi teleportasi dapat beroperasi, semakin besar dan kompleks jadinya. Tentu saja, itu juga membutuhkan waktu untuk membangunnya. Formasi teleportasi jarak jauh yang super akan memakan waktu setidaknya 1 menit, bulan untuk membangun, dan itu mengingat tidak ada yang salah. Falangia akhirnya menyerah setelah itu. Kalau begitu lebih baik kita melompat ke Kentucky dan pergi jika itu satu-satunya pilihan. Kita, Ryan bingung dengan kata-kata Falangia. Rowan, Luan, dan aku secara alami akan melakukannya. Namun, kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan, bukan? Atau apakah kamu lupa? Kota Utari sepertinya tempat yang sangat bagus untuk tinggal, jadi kamu harus tinggal di sini bersama Rafatia. Falangia terkejut. Itu benar. Falangia hanya ingin meninggalkan Treavin bersama putrinya untuk mencari tempat tinggal yang lebih baik. Ryan sudah memeriksanya dengan Divine Sense-nya, jadi Utari tidak terlihat seperti pilihan yang buruk sama sekali. Namun,
Perasaannya membuatnya melupakan itu sepenuhnya. Perjalanan mereka bukanlah yang paling mulus, tapi dia benar-benar menikmatinya. Dia hanya suka dekat dengan Ryan. Tidak, aku tidak ingin berpisah dari kakak Ryan. Saat itulah Rafaita membuat ulah. Jelas, dia tidak menyukai ide itu sama sekali. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa dia tidak memiliki masalah untuk menunjukkan perasaannya. Aku suka kakak Ryan. Aku ingin menjadi istri kakak Ryan. Kamu tidak bisa meninggalkanku. Ryan tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu, berkata, hahaha. Sayangnya, kakakmu Ryan sudah menikah. Aku tidak bisa menikahimu lagi. Mata Rafatia berkaca-kaca setelah itu. Tetapi, aku tidak keberatan berbagi kakak Ryan dengan istrimu yang lain. Ya, itu saja. Kita berdua bisa berbagi kakak Ryan. Jadi, itu aku, istrimu, dan ibuku. Kami akan semua berbagi denganmu. Falangia hampir muntah darah begitu dia mendengar itu. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi putrinya sudah memasukkannya ke dalam harem Ryan. Bukankah itu sangat konyol? Tentu saja, Ryan hanya menganggap perkataan Rafatia sebagai omong kosong anak-anak. Nah, lihat itu, Falangia. Putrimu sudah menjualmu kepadaku, dan dari kelihatannya, kamu bukan istri kedua, tapi istri ketiga. Hahaha. Mulut Falangia berkedut sebagai jawaban. Namun, Rafatia tidak memberinya kesempatan untuk mengeluh. Tidak perlu. Aku akan membiarkan ibu menjadi istri kedua. Aku tidak keberatan menjadi yang ketiga selama aku bisa tinggal bersama kakak laki-laki Ryan. Rafatia kemudian menatap Falangia dan berkata, lihat, Bu. Aku sangat baik. Aku akan membiarkanmu menjadi yang kedua. Falangia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Apakah dia seharusnya senang dengan itu? Ryan juga menatap Falangia, tidak bisa berhenti tertawa. Dia gadis yang baik. Jelas, kamu sangat senang menjadi istri kedua, kan? Hahaha. Falangia kemudian menatap wajah serius putrinya dan merasa seperti sedang dimarahi. Akhirnya, dia mengambil keputusan sebelum mengambil pakaian Ryan. Ya, saya senang menjadi istri kedua. Untuk memastikan itu akan terjadi, mari kita pergi ke hotel untuk membuat anak lagi. Rowan menyeringai ketika mendengar itu. Dia pikir Falangia sekarang menarik kaki Ryan karena dia terus tertawa. Aku ingin tahu apakah aku harus memberitahu Kia tentang itu. Ryan tersenyum pahit sebagai tanggapan. Sejak kapan kamu suka mengolok-olok orang lain? Selama kamu menderita, aku tidak keberatan sama sekali, kata Rowan sebagai tanggapan. Segera setelah itu, dia memeluk Luan sebelum berkata, sementara Anda memutuskan berapa banyak anak yang ingin Anda miliki, saya akan membawa Luan bersama saya sementara saya mencari informasi. Ryan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengeluh sebelum Rowan menghilang dalam kilatan cahaya hitam. Ryan kemudian menatap Falangia, yang tampak sangat serius. Pada akhirnya, dia hanya bisa menggunakan pesan Divine Sense kepada Falangia untuk tidak menyakiti perasaan Rafatia. Baiklah, baiklah, aku minta maaf. Aku tertawa terlalu banyak. Tidak perlu bagi Anda untuk mengambil lelucon ini sejauh itu. Falangia terkejut sesaat tetapi dengan cepat mengerti. Ryan masih berpikir bahwa dia tidak serius sama sekali. Mari kita lihat apakah menurutmu ini masih lelucon. Setelah itu, dia menggerakkan bibirnya ke bibir Ryan, mencuri ciuman di sana dan kemudian, atau begitulah yang dia coba. Sayangnya, hanya bayangan yang tertinggal di tempat di mana bibir Ryan seharusnya berada. Bagaimana Falangia bisa berharap lebih cepat dari Ryan dengan kultivasinya? Itu akan menjadi konyol. Kamu gila. Jika Kia mengetahuinya, aku akan mati. Baiklah, mari kita hentikan di sini sebelum Rafatia salah paham. Falangia menghela nafas sedikit sebelum menatap Ryan dengan wajah serius. Tidak ada yang salah sama sekali. Ryan, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku mencintaimu, dan aku sama sekali tidak keberatan menjadi istri keduamu. Saya mengatakan yang sebenarnya ketika saya mengatakan kita harus membuat anak lagi. Itulah betapa seriusnya saya. Bab 1468. Asteris pa, asteris aduh, asteris. Tiba-tiba, Falangia merasakan seseorang mengetuk kepalanya. Itu tidak lain adalah Ryan, yang jelas jauh lebih cepat daripada yang dia bisa bereaksi. Namun, itu tidak menyebabkan kerusakan apapun. Tujuannya hanya untuk membuatnya terluka. Baiklah, itu sudah cukup sekarang. Anda salah mengira di sini.
Apa yang kamu rasakan bukanlah cinta tapi kekaguman. Karena betapa banyak saya membantu Anda dan putri Anda jelas menjadi dekat dengan saya, tetapi hanya itu saja. Ucap Ryan, masih menggunakan Divine Sense agar Ravatia tidak mendengarnya. Falangia mengusap kepalanya dengan ekspresi marah. Apakah kamu pikir aku idiot? Apa kau lupa di mana aku dibesarkan? Sama sekali tidak mungkin aku salah mengira cinta sebagai kekaguman. Tidak banyak orang yang saya kagumi sebelumnya, tapi setidaknya saya bisa membedakannya. Ryan menggelengkan kepalanya. Jika itu masalahnya, maka itu adalah satu alasan lagi bagimu untuk melupakannya. Kami belum saling kenal selama itu, jadi perasaanmu seharusnya tidak sekuat itu. Saya akan memberitahu Anda sekarang. Aku tidak akan menikah dengan orang lain. Saya tahu bahwa beberapa harem ada di alam dewa. Namun, dari mana saya berasal, hal seperti itu tidak mungkin. Apakah Anda menolak saya hanya karena beberapa aturan lama dari rumah Anda? Tanya Falangia, tidak menyerah. Ryan menggelengkan kepalanya. Ini bukan hanya karena beberapa aturan. Pertama-tama, itu tidak seperti harem dilarang dari tempat saya datang juga. Ini lebih merupakan ideologi. Di kepalaku, aku merasa seperti mengkhianati istriku jika aku benar-benar menerima perasaanmu. Kalau begitu aku bisa bicara dengan istrimu. Aku yakin dia akan mengerti. Lagi pula, ketika Ravatia tumbuh dewasa, jika dia masih berpikir dia ingin menikahimu juga, aku tidak akan campur tangan. Bagaimana tentang itu? Falangia berusaha sekuat tenaga. Aku yakin jika itu kamu, maka dia juga akan sangat bahagia. Asteris. Cukup dengan omong kosongnya. Ravatia akan memiliki waktu yang sangat lama di depannya untuk menemukan seseorang yang benar-benar dia sukai. Lagi pula, aku sudah memberitahumu sebelumnya, bukan? Di mataku, tidak ada perbedaan antara Ravatia dan dirimu sendiri. Bagiku, kalian berdua hanyalah anak-anak. Sekarang aku memikirkannya, kenapa kamu bisa mempertimbangkan untuk menikahi seseorang yang jauh lebih tua darimu? Saya benar-benar bisa menjadi kakek Anda tahu. Falangia mendengus sebagai tanggapan, memberitahunya, apakah Anda pikir saya tidak tahu itu? Namun, lihat dirimu, lalu lihat aku. Saya berumur 19 tahun, dan saya terlihat seusia saya. Namun, bagaimana dengan Anda? Meskipun Anda jauh lebih tua, penampilan Anda seperti seseorang berusia awal 20-an. Jelas, usia Anda tidak mengganggu saya sama sekali. Ryan sudah merasa percakapan ini cukup rumit. Baiklah, jika semua yang saya katakan sebelumnya tidak cukup untuk menghalangi, maka sepertinya saya tidak punya pilihan selain memberi Anda pukulan terakhir. Menyelesaikan pukulan, Falangia menjadi bingung. Ryan mengangguk sebelum berkata, alasan utama aku tidak bisa menikahimu sangat sederhana. Bukan saya, cinta, kamu. Ini, ekspresi Falangia langsung berubah saat mendengar itu. Memang, ada masalah raksasa ini. Dia tahu sejak awal bahwa Ryan tidak melihatnya sebagai lebih dari seorang anak dewasa. Secara alami, tidak ada cinta di sana. Yah, setidaknya, bukan jenis cinta antara pria dan wanita. Itu karena kamu tidak pernah berpikir seperti itu tentang aku. Sekarang setelah Anda tahu bahwa saya menginginkan Anda sebagai seorang pria, Anda mungkin mengubah pandangan Anda tentang saya di masa depan. Ryan menggelengkan kepalanya, menjawab, tidak akan terjadi. Saya sudah memiliki seseorang yang saya cintai, dan saya tidak berniat untuk menghancurkannya. Mengapa Anda tidak berpikir seperti saya? Saya memberikan istri saya semua cinta yang saya miliki sementara dia memberi saya semua cinta yang dia miliki. Bukankah itu sempurna? Tidakkah menurutmu tidak adil jika aku membagi cintaku di antara dua wanita atau lebih sementara mereka memberikan segalanya untukku? Aku tidak keberatan menerima hanya sebagian saja, kata Falangia, meski tidak terlalu yakin. Ryan menghela nafas sebelum dia menepuk kepala gadis itu. Saya senang Anda berpikir seperti itu tentang saya, tetapi itu tidak akan berhasil. Hidup kita terlalu berbeda. Apakah karena aku terlalu lemah? Lagi pula, kamu dan saudaramu berada di alam transisi elemental. Tapi bagaimana dengan saya? Saya hanya di tahap akhir dari alam formasi inti, dan saya hanya berhasil melewati terobosan saya sebelumnya karena Anda dan Rowan. Ryan jelas tidak peduli dengan kultivasi. Dia bukan tipe orang yang melihat kekuatan seseorang daripada karakternya. Aku tidak mungkin berpikir seperti itu.
Jika aku memang mencintaimu, aku akan mengabaikannya begitu saja. Tapi sekali lagi, saya tidak akan berbohong. Fakta bahwa kamu selema ini juga merupakan hambatan. Apa yang saya dan saudara saya coba lakukan, kekuatan memang penting. Tidak mungkin aku bisa membawamu dan Rafatia berkeliling karena musuh yang akan kita hadapi hanya akan semakin kuat. Falangia hanya bisa bertanya, lalu, bagaimana dengan istrimu? Apakah dia sekuat kamu? Ryan menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Saya tidak tahu. Roan dan saya terpisah dari wanita dan teman kami beberapa tahun yang lalu. Saat itu, kami lebih kuat dari mereka, tapi tidak banyak. Itu benar. Kia dan Kalina tidak memiliki dantian yang membutuhkan energi spiritual 3 kali lebih banyak untuk diisi. Karena itu, mereka tidak hanya dapat mengikuti tingkat kultivasi si kembar, tetapi mereka juga memiliki pelatihan Roan. Ryan dan Roan jelas lebih kuat dari Kalina dan Kia, tapi kedua gadis itu bisa berdiri sendiri. Falangia terkejut mendengarnya. Kalian berpisah. Bagaimana itu bisa terjadi? Ryan merenungkannya sebentar sebelum menggunakan Divine Sense untuk memberinya versi singkat tentang apa yang terjadi. Tentu saja, Ryan meninggalkan bagian bahwa dia berasal dari alam fana dan beberapa rahasia lainnya. Yang terpenting, Ryan masih seseorang yang diteleportasi dari benua lain di alam dewa. Bab 1469. Falangia kemudian bosan menggunakan Divine Sense setelah mendengarkan semuanya. Jika itu masalahnya, aku tidak akan menyerah. Bukannya aku ingin istrimu mati, tetapi jika dia, aku ingin berada di sana. Ryan menggelengkan kepalanya sekali lagi, mengatakan padanya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya tidak bisa membawa Anda sepanjang waktu. Sekarang, mari kita akhiri di sini dan kembali ke topik utama. Apakah Anda ingin tinggal di kota ini? Benar-benar tampak seperti tempat yang bagus. Tetapi, cukup, Ryan memotong Falangia dengan tegas. Mari kita lakukan seperti ini. Jika saya kebetulan mengetahui bahwa istri saya telah pergi, saya akan kembali kepada Anda untuk melihat apakah Anda masih memiliki perasaan yang sama untuk saya. Sebenarnya, Ryan tidak berniat untuk kembali. Dia percaya bahwa setelah cukup waktu berlalu, Falangia dan Rafatia pada akhirnya akan melupakannya. Paling tidak, mereka akan menyerah pada gagasan pernikahan. Sebelum Falangia sempat menjawab, Rafatia mengambil tempatnya, memberitahu Ryan, kamu berjanji. Kalau begitu, aku akan menunggu kakak Ryan kembali. Aku tidak akan pernah menikah dengan orang lain. Ryan tertawa sambil mengangguk. Hahaha, tentu. Namun, kamu tidak perlu menungguku kembali, oke? Jika Rafatia kecil menemukan seseorang yang dia sukai lebih dariku di masa depan, kamu dapat menikahi pria itu sebagai gantinya. Itu tidak akan terjadi. Rafatia langsung menjawab. Dia kemudian menatap Falangia dan bertanya, benar, Bu. Falangia sekarang tahu bahwa Ryan bersikeras untuk tidak memiliki orang lain. Yah, dia tidak bisa menyalahkannya. Dia memang mengatakan dia tidak keberatan berbagi Ryan dengan Kia. Namun, jika memungkinkan, dia juga ingin memiliki Ryan hanya untuk dirinya sendiri. Bukankah itu sama? Baik, kalau begitu, aku akan menunggumu. Ryan tersenyum sebagai tanggapan. Lakukan sesukamu. Apa yang baru saja kukatakan pada Rafatia juga berlaku untukmu. Jika kamu menemukan seseorang yang kamu cintai, tidak perlu menungguku. Pergi saja dengannya. Falangia mengangguk sebagai jawaban, meskipun dia menjawab, itu tidak akan terjadi. Dia tampak cukup percaya diri dalam jawabannya karena dia benar-benar tidak pernah merasa seperti itu terhadap pria manapun sebelumnya. Dia tahu dia tidak akan pernah melupakan Ryan. Namun, apakah kamu benar-benar akan kembali suatu hari nanti? Bagaimana jika kamu membuatku menunggu selamanya? Ini, Ryan sudah melupakan bagian itu. Memang, jika dia tidak menerima berita dari Ryan, bagaimana dia tahu bahwa Ryan menemukan istrinya atau tidak? Baik, saya akan memastikan untuk kembali ke sini bahkan jika saya menemukan istri saya. Namun, Anda sebaiknya bersiap-siap. Hal seperti itu akan memakan waktu bertahun-tahun, sejauh yang saya tahu. Hanya melintasi benua Pol tanpa teleportasi formasi mungkin memakan waktu lebih dari 1 dekade, apalagi menemukan dan menuju ke wilayah binatang iblis. Falangia dan Rafatia sampai pada kesimpulan yang sama. Jika itu masalahnya, kita akan banyak berkultivasi. Jelas, semakin tinggi kultivasi seseorang,
semakin lama seseorang bisa hidup. Roan telah menyiapkan teknik kultivasi yang sempurna untuk kedua gadis dalam perjalanan ke sini juga. Belum lagi konsentrasi energi surgawi benua Pol tidak buruk, tidak kalah dengan Huring atau Lan Kueas sama sekali. Dengan kondisi seperti itu, selama tak satu pun dari gadis-gadis itu mati, mereka pasti bisa mencapai setidaknya puncak alam jiwa baru lahir. Mengapa alam jiwa baru lahir? Itu karena seseorang hanya bisa memasuki alam transformasi jiwa jika mereka menemukan jalan mereka sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan bakat. Tidak ada kekurangan jenius yang meninggal di alam jiwa baru lahir tanpa pernah melangkah ke alam transformasi jiwa. Tentu saja, jika mereka menemukan jalan mereka sendiri, teknik kultivasi Roan pasti bisa membawa mereka sejauh yang mereka inginkan. Alasannya sederhana, Roan menerima semua teknik budidaya abadi tingkat rendah dari Wekil di alam bintang yang hilang. Bahkan jika mereka berlevel rendah di mata Wekil, mereka tidak ada bandingannya di bagian alam dewa ini. Apalagi Roan menggabungkan mereka dengan cara terbaik yang dia bisa, mengambil teknik yang telah dia hafal sejauh ini. Sampai sekarang, hanya ada satu teknik yang tidak dapat ditingkatkan Roan, teknik budidaya Yin yang dia dan Ryan gunakan. Bahkan Roan mulai berpikir teknik kultivasi mereka benar-benar sempurna. Nah, kita lihat saja nanti, kata Ryan. Hanya peringatan, kamu tidak boleh memberitahu siapapun tentang teknik kultivasimu. Meskipun Roan memaksa kalian berdua untuk menghafal teknik sepenuhnya, orang lain mungkin masih mencoba memaksanya keluar dari mulutmu. Jangan mengeluh nanti jika masalah menimpamu, pintu karena kamu tidak cukup berhati-hati. Falangia jelas mengerti betapa pentingnya itu, jadi dia punya ide. Ada satu cara untuk melindungi mereka. Bagaimana dengan kontrak pengikat jiwa? Ryan menggelengkan kepalanya, mengatakan padanya, lebih baik tidak. Alasannya sederhana. Jika ada hari di mana kamu harus selalu memberikan teknik atau mati, aku ingin kamu memberikannya begitu saja. Selain itu, ada acara di Lost Star Realm. Tidak butuh waktu lama untuk berita mulai menyebar ke benua lain tentang teknik kultivasi abadi mereka. Falangia hanya bisa tersenyum setelah itu. Bahkan saat ini, Ryan masih memikirkan kesejahteraan mereka. Kakak Ryan, Falangia memanggil perhatian Ryan. Aku pasti akan mengejarmu dalam kultivasi. Kamu akan lihat, ketika itu terjadi, aku akan keluar dan mencarimu jika kamu belum kembali. Ryan, tentu saja, tidak menganggapnya serius. Hahaha, begitukah? Kalau begitu, aku akan menunggumu saat itu terjadi. Falangia kemudian melihat sekeliling dan mulai merenung. Nah, kota ini memang terlihat cukup bagus seperti yang kamu sebutkan, Ryan. Namun, apakah benar-benar baik bagi kita untuk tinggal di kota yang begitu dekat dengan penghalang benua? Ryan menyipitkan matanya saat dia memikirkan masalah ini. Ada flashback dan kembalinya penghalang benua bertenaga penuh di gurun bawah laut. Tidak diragukan lagi para ahli dari kerajaan bawah laut suci akan menyelidikinya. Mungkin Falangia dan Rafatia akan terlibat karena itu jika mereka tinggal di sini. Baik, aku akan membawamu lebih jauh ke benua Pol. Ya, ibu dan anak itu saling berpelukan saat mereka bersorak. Bab 1470. Ryan benar tentang para ahli dari kerajaan bawah laut suci yang datang untuk memeriksa laut bawah gurun. Melalui penggunaan talisman transmisi pikiran, kerajaan diperingatkan tentang apa yang terjadi, dan tidak butuh lebih dari 1 hari bagi beberapa perwakilan untuk muncul di sana. Yah, ini aneh. Flash Beast di dalam Treavin seharusnya tidak keluar setidaknya selama 10.000 tahun. Kenapa itu sudah lahir? Semua rencana kita telah terganggu karena itu, kata salah satu ahli kerajaan. Dia adalah lumba-lumba giok asli bernama Gigi. Mungkinkah orang-orang dari Treavin mengetahui rencana kita? Salah satu ahli lainnya, seseorang bernama Utrin, bertanya. Dia adalah bagian dari Perlwell Rache, ras paus putih dengan kemampuan khusus yang memungkinkan mereka mengeraskan tubuh mereka. Itu akan konyol. Orang lain segera menjawab. Karena binatang ini berwujud manusia, tidak mudah untuk membedakan binatang iblis air yang mana dia. Adapun namanya, dia dipanggil sebagai Ivin. Bebaskan Flash Beast supaya kita tidak bisa menyerang benua mereka. Mereka harus idiot untuk melakukan itu. Flash Beast itu sendiri akan menghapus sebagian besar kehidupan di Treavin. Bahkan tanpa Under Desert Sea, itu akan menjadi tugas yang mudah untuk mengambil Treavin kontinen setelahnya. Gigi menggelengkan kepalanya, berkata, itulah intinya.
Kami tidak akan menjadi satu-satunya yang tahu bahwa Flash Beast keluar. Semua benua lain di sekitar Treavin juga akan mengetahuinya. Flash Beast akan memakan waktu cukup lama, waktu untuk mengisi terlalu mahal dirinya sendiri dan mati dalam ledakan besar. Saat itu, Treavin akan terbuka bagi siapa saja yang ingin mengambilnya. Mungkin kekuatan di Treavin memutuskan bahwa lebih baik memiliki banyak kekuatan yang memperebutkannya dan tidak memiliki pemenang dalam akhir. Utrin kemudian bergerak ke arah penghalang benua. Bantu aku membuka lubang di penghalang benua. Jika kita bertiga menggabungkan kekuatan kita, kita seharusnya bisa membuka jalan untuk waktu yang singkat. Aku akan menuju ke Treavin untuk mengawasi Flash Beast. Gigi dan Ivin terkejut. Binatang kilat akan mengejar konsentrasi energi surgawi tertinggi. Tahu. Bagaimana jika ia memutuskan untuk mengejarmu? Utrin tampaknya tidak khawatir, memberitahu mereka, jangan khawatir. Saya punya cara sendiri untuk melarikan diri. Selain itu, saya tidak akan terlalu dekat. Saya hanya ingin memastikan apakah benua lain akan mengambil kesempatan itu atau tidak. Beritahu Dewa Bawah Laut bahwa aku akan menghubunginya jika aku menemukan sesuatu. Ivin dan Gigi mengangguk setelah itu. Sangat baik. Masing-masing dari binatang iblis air ini setidaknya sekuat Sally, salamander lapis baja. Ketika ketiganya mengumpulkan energi surgawi, elemen, dan kekuatan spasial mereka bersama-sama, mereka dapat membuka jalan untuk dilalui Utrin. Namun, ketiganya terlihat sangat lelah setelah mencoba, menunjukkan betapa sulitnya melakukan hal seperti itu. Selain itu, bagian itu tidak akan bertahan lama. Utrin dengan cepat berubah menjadi bentuk manusianya karena bentuk paus mutiaranya terlalu besar untuk lubang itu. Namun demikian, dia bisa menggunakan kemampuan pengerasannya, yang dia lakukan langsung sebelum meluncurkan dirinya ke penghalang benua. Bagian yang dibuka ketiganya bukanlah hal yang nyata. Kekuatan mereka hanya cukup untuk membuat jalan, lebih aman, untuk dilalui Utrin. Itulah gunanya lubang itu. Selain itu, siapapun di bawah tingkat kultivasi mereka tidak akan dapat menggunakan bagian itu sama sekali. Penghalang benua benar-benar tidak bisa diremehkan. Akhirnya, Utrin menghilang, hanya menyisakan Gigi dan Ivin. Fiuh, ini benar-benar melelahkan. Ngomong-ngomong, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita kembali ke kerajaan suci bawah laut dan memberitahu Dewa Bawah Laut tentang hal itu? Ivin mengangguk, memberitahu Gigi, itu pilihan terbaik kita. Sekarang setelah Flash Beast keluar, kita harus mempercepat rencana invasi kita. Paling tidak, kita sudah mempersiapkannya sebelum Flash Beast keluar. Dengan itu berkata, begitu Flash Beast menghilang, kita akan menjadi yang pertama masuk. Gigi setuju dengan Ivin sebelum keduanya menggunakan kekuatan spasial mereka untuk berteleportasi. Sementara itu, Rowan menuju ke Guild Tentara Bayaran. Itu adalah tempat terbaik untuk mengumpulkan informasi yang dia inginkan. Adapun Luan, Rowan masih menggendongnya. Di counter, Rowan meminta informasi yang dia butuhkan, sangat mengejutkan pekerja itu. Peta kota bawah laut dengan formasi teleportasi. Benar saja, siapapun yang ingin menggunakan formasi teleportasi akan dipandang dengan skeptis. Maaf, teman, karena tidak ada yang namanya formasi teleportasi, peta jenis itu sangat langka. Paling-paling, saya bisa mendapatkan satu-satunya kota bawah laut di Laut Foxy kita. Namun, Anda tidak akan bisa menggunakan formasi teleportasi di sana. Rowan mengerti mengapa peta yang diberikan Sarki kepadanya tidak sebesar itu. Bukannya Sarki tidak ingin memberinya peta yang lebih baik, tetapi karena dia mungkin tidak memilikinya. Bagaimanapun, Guild Mercenari setidaknya mengetahui kota yang satu ini dengan formasi teleportasi. Cukup bagiku. Berapa harga petanya? Pekerja itu menggelengkan kepalanya, memberitahu Rowan, untuk seseorang di levelmu, itu gratis. Bagaimanapun, kamu akan merasa sulit untuk mendapatkan peta ini di tempat lain. Ngomong-ngomong, apakah kamu bagian dari persekutuan mercenari? Saya akan merekomendasikan bergabung seperti ini. Pekerjaan akan membuka beberapa pintu bagi Anda. Benar saja, pekerja itu juga menyadari bahwa Rowan bukanlah seseorang dari kota Utari. Banyak pintu. Rowan merenung sedikit. Apakah itu akan membantuku mengambil formasi teleportasi di kota bawah laut yang paling dekat dengan sini? Ini, pekerja itu bermasalah. Itu akan sangat sulit. Rowan, tentu saja, memperhatikan kata-kata pekerja itu. Sangat sulit. Jadi bukan tidak mungkin, ya.
Sepertinya Guild Mercenari memiliki pengaruh bahkan di kota-kota bawah laut. Baiklah, apa yang harus saya lakukan untuk bergabung? Bab 1471. Pekerja itu kemudian memandang Luan, yang berada di pelukan Roan. Memang ada ujian yang harus dilalui. Apakah Anda akan mencobanya sendiri, atau Anda ingin putra Anda ikut juga? Kami tidak memiliki batasan usia di sini. Bahkan, beberapa orang mengirim anak-anak mereka untuk berpartisipasi dalam ujian persekutuan mercenari. Tentu saja, ujian dan misi yang kami berikan kepada anak-anak didasarkan pada usia dan kekuatan mereka, jadi kamu tidak perlu khawatir mereka dalam bahaya. Roan tidak peduli bahwa pekerja itu mengira Luan adalah anaknya. Apa yang menarik perhatiannya adalah bahwa itu adalah sistem yang cukup bagus jika mereka benar-benar memiliki tes mercenari guild yang dibuat untuk anak-anak. Dia masih ingat bagaimana dia harus memaksa Malaka dan anak-anak lain seusianya di suku Faren untuk pergi ke hutan binatang iblis di dekatnya. Secara alami, dia tidak akan membuat Luan lebih mudah. Kamu mendengar pria itu. Karena mereka memiliki tes mercenari guild untuk pembudidaya seusiamu, kamu akan mengambil bagian di dalamnya juga. Luan tidak bisa menahan diri untuk tidak gugup ketika mendengar itu. Tetapi, bagaimana jika aku tidak bisa menyelesaikannya? Roan menggelengkan kepalanya, berkata, kamu telah berlatih denganku sejak kita bersama. Sudah beberapa bulan. Jika kamu gagal, maka kamu lebih baik bersiap untuk hukuman. Luan merasakan hawa dingin di punggungnya saat tekad memenuhi pikirannya. Aku akan berhasil. Roan mengangguk, puas. Sangat baik. Dia kemudian melihat pekerja itu sebelum bertanya, saya berada di tahap puncak dari alam transformasi elemental. Tes seperti apa yang harus saya ambil? Pekerja itu menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, mengatakan kepadanya, pada tingkat kultivasi Anda, sebenarnya tidak perlu tes. Hanya mereka yang berada di Saint Realm dan di bawahnya yang harus mengikuti tes. Saat itulah Roan teringat sesuatu. Mungkinkah itu ujian Guild Mercenari yang terjadi di sisi lain pulau? Pekerja itu mengangguk, menjawab, itu benar. Saat ini, saya percaya mereka harus mencapai akhir tes untuk pembudidaya Naschen Soul, Core and Soul Fusion, dan Core Formation Realm. Yang berikutnya akan dimulai besok, dan diarahkan di Yayasan Pendirian Anak-anak. Di alam dewa, anak-anak Yayasan Pendirian adalah pemandangan yang sangat umum. Roan tidak bisa tidak bertanya, jadi, Anda akan memiliki seluruh bagian belakang pulau untuk anak-anak Yayasan Pendirian Realm, ya? Ya, pekerja itu segera menganggukkan kepalanya. Lagi pula, sisi lain pulau ini sangat besar. Namun, tahapan tidak masalah. Singkatnya, tes alam pendirian yayasan dapat membuat semua orang berada di antara tahap awal dan tahap puncak. Roan memandang Luan dan merenungkannya sebentar sebelum bertanya, bisakah saya memasukkan murid saya ke dalam tes pendirian yayasan? Roan percaya Luan bahkan bisa melawan beberapa orang dari realem formasi inti jika dia mau. Bagaimanapun, selama ini, dia membantu Luan mencapai terobosan ke alam berikutnya. Saat ini, Luan berada di tahap puncak dari alam pendirian yayasan. Namun, dia benar-benar telah melatihnya untuk waktu yang terlalu sedikit. Roan ingin menguji apakah Luan bisa berurusan dengan orang-orang di levelnya terlebih dahulu, terutama karena dia tidak benar-benar memiliki elemental affinity untuk digunakan. Dia belum bisa menggunakan kekuatan spasial, jadi dia harus mengandalkan beberapa keterampilan pedang yang dia ajarkan pada Luan sampai sekarang. Yah, setidaknya, Ryan menempa pedang yang bagus untuknya. Tidak masalah. Secara alami, pekerja itu tidak melihat masalah menempatkan Luan dalam ujian pendirian yayasan. Luan, tentu saja, gugup. Dia tidak percaya diri dengan kemampuannya seperti Roan. Bisakah aku tidak? Roan melirik Luan dalam pelukannya dengan ekspresi dingin sebelum mendengus sebagai tanggapan. Hehe, tentu. Saya hanya akan mengubah tes mercenari guild Anda dengan beberapa tes saya sendiri. Saya ingin tahu mana yang akan membuat Anda lebih menderita. Luan segera menyerah pada ide itu setelah itu. Tidak, saya akan mengikuti tes. Saya akan mengikuti tes. Maafkan saya, ayah. Aku bukan ayahmu, kata Roan setelahnya. Ngomong-ngomong, daftarkan anak ini dalam ujian mercenari guild untuk anak-anak yayasan pendirian. Sangat disayangkan bahwa pembunuhan tidak diperbolehkan, tapi bagaimanapun juga. Kurasa itu masuk akal karena kita berbicara tentang anak-anak.
Pekerja itu tidak tahu apakah Rowan peduli dengan anak itu atau membencinya. Tentu saja. Sesaat kemudian, Rowan mendapat dua lencana baru. Satu untuk pintu masuknya ke Guild Mercenary, dan satu lagi untuk Luan untuk mengikuti ujian. Setelah itu, Rowan mengambil kesempatan untuk menanyakan hal lain yang mengganggunya. Saya tiba di pulau melalui sisi yang salah, jadi saya akhirnya bertemu dengan seorang pria yang tampaknya berada di atas alam tempering void dalam kultivasi. Apakah orang-orang di pulau ini sekuat itu? Pekerja itu merenung dalam diam sebentar sebelum dia mengerti apa yang terjadi. Oh, Anda mungkin sedang berbicara tentang Guild Master. Tuan persekutuan Anda. Rowan terkejut mendengarnya. Kamu memiliki ketua persekutuanmu sendiri yang mengawasi ujian. Pekerja itu mengangkat bahunya sebagai tanggapan. Biasanya, Guild tidak akan mengirim Guild Master mereka sendiri untuk melakukan hal seperti itu. Namun, Guild Master kami adalah orang yang cukup eksentrik. Dia suka memeriksa tes sendiri. Dia bilang lucu melihat kandidat level rendah baru bersaing terhadap satu sama lain. Rowan mengerti setelah itu. Jadi, bukan berarti semua orang sekuat dia, kan? Itu benar. Pekerja itu mengkonfirmasi kata-kata Rowan. Guru persekutuan kami adalah salah satu dari 3 pembudidaya di kota Utari yang ada di alam pembengkokan luar angkasa. Itu adalah pertama kalinya Rowan mendengar nama ranah di atas Void Tempering. Alam Space Bending, iya. Itu menjelaskan mengapa dia begitu kuat. Rowan kemudian berpikir, dia masih lebih lemah dari Sally. Divine Sense Sally jauh lebih kuat. Jika itu masalahnya, seberapa kuat Wakil? Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan pikiran itu untuk saat ini. Luan kemudian bertanya kepada pekerja itu, Tuan, tentang apa ujiannya? Pekerja itu tersenyum pada anak itu sebagai tanggapan. Apalagi, menjadi tentara bayaran berarti kamu harus kuat. Jelas, ini adalah ujian yang berhubungan dengan kekuatan. Bab 1472. Luan masih penasaran, jadi dia bertanya, tapi tes seperti apa? Apakah ini pertarungan? Aku belum pernah bertarung dengan siapapun sebelumnya. Itu tidak benar. Rowan sengaja membuat Ravatia dan Luan bertarung satu sama lain untuk menguji kemampuan mereka beberapa kali. Dia sudah kehilangan hitungan berapa kali dia memarahi keduanya karena kesalahan. Hanya saja Luan menganggap Ravatia sebagai teman, jadi berbeda di kepalanya. Rowan tidak peduli, mengatakan kepadanya, bagus. Anda hanya diganggu sejauh ini di kota langit kering. Sekarang saatnya bagi Anda untuk menunjukkan bahwa Anda dapat melakukan lebih dari sekadar menerima pukulan. Jika tidak, Anda akan mendapatkan pemukulan ketika Anda keluar. Pekerja itu tidak bisa tidak berpikir, tidak boleh dipukul atau dipukul. Anak ini sedang mengalami kesulitan dengan ayah seperti itu. Ada lagi yang bisa saya bantu? Tanya pekerja itu. Rowan merenungkannya sebentar sebelum mengangguk. Bisakah saya menggunakan lencana Guild Mercenary ini untuk melihat informasi Guild? Tentu. Pekerja itu mengangguk sebagai jawaban. Namun, jumlah informasi yang bisa kamu akses bergantung pada peringkat tentara bayaranmu. Kamu baru saja bergabung dengan Guild, jadi itu akan sangat terbatas. Pangkat tentara bayaran. Rowan kemudian melihat lencananya, bertanya, apakah itu mengikuti status yang sama dengan Guild lain? Misalnya, perunggu, perak, emas, del. Pekerja itu menggelengkan kepalanya, menjelaskan, tidak. Guild lain memiliki subkategori untuk memisahkan level anggota mereka. Misalnya, mereka memiliki level awal, sedang, tinggi, dan puncak untuk masing-masing. Guild tentara bayaran berbeda. Kami tidak memilikinya, subkategori, hanya kategori itu sendiri. Mereka dapat dilihat di lencana Anda. Bisakah Anda melihat bintang di lencana Anda? Rowan memang bisa melihat bintang terukir di bagian atas lencananya. Pekerja itu melanjutkan, karena kamu baru saja bergabung, kamu jelas berada di level pertama, Mercenary bintang 1. Tentu saja, kamu hanya memiliki akses ke misi 1 bintang dan manfaat 1 bintang. Informasi adalah salah satunya. Rowan mengangguk mengerti. Berapa banyak bintang yang perlu saya pelajari tentang cara menggunakan formasi teleportasi di kota-kota bawah laut? Siapa tahu. Pekerja itu mengangkat bahunya saat dia menjawab. Saya bahkan tidak yakin apakah Anda bisa. Namun, selalu ada pengecualian. Itu sebabnya saya tidak mengatakan itu tidak mungkin tetapi sangat tidak mungkin. Seperti yang dapat Anda bayangkan,
saya juga tidak memiliki akses ke informasi seperti itu. Rowan sudah puas dengan jawaban itu. Paling tidak, dia memperoleh beberapa informasi yang berguna. Baiklah, hanya itu yang perlu saya ketahui. Pekerja itu mengangguk setelah itu. Kamu bisa membawa Luan ke pintu masuk hutan binatang iblis utari besok. Ketua Serikat dan tetua kita akan berada di sana untuk mengawasi ujian. Adapun apa yang perlu Luan lakukan, kamu hanya akan mengetahuinya besok. Bahkan aku tidak tahu isi tesnya. Rowan menyukai sistem itu karena tidak memberi siapapun keuntungan yang tidak adil. Kami akan berada di sana. Sementara itu, Ryan menemukan penginapan untuk kelompoknya untuk tinggal saat ini. Baiklah, kamu bisa tidur di sembarang tempat. Aku akan keluar karena ada beberapa hal yang harus kulakukan. Tiba-tiba, dia menerima pesan dari Rowan melalui koneksi jiwa mereka. Oh, Rowan mengatakan bahwa mereka akan mengadakan tes Mercenary Guild besok. Akan lebih baik jika kamu membiarkan Ravatia mengambil bagian di dalamnya juga. Bagaimana menurutmu? Falangia memandang Ryan sebelum bertanya, kalau begitu, aku mungkin juga mengikuti tes dengan putriku. Ryan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan ketika dia mengatakan kepadanya, tidak akan berhasil. Tes untuk mereka yang berada di alam formasi inti berakhir hari ini. Kamu harus menunggu hingga bulan depan untuk mengikuti tes lagi. Falangia hanya bisa menghela nafas setelah itu. Baiklah kalau begitu, aku akan pergi ke Mercenary Guild bersama Ravatia untuk mendaftarkannya, kurasa. Bagaimana denganmu? Ryan kemudian mengambil lencananya dari formasi dan persekutuan pandai besi dari cincin spasialnya. Sudah waktunya aku meningkatkan lencanaku ke tingkat tinggi emas. Faktanya, Ryan yakin dia bisa menggambar dan menempa formasi dan peralatan tingkat puncak emas. Bagaimanapun, dia berada di pintu alam transisi. Namun, dia memutuskan untuk meninggalkannya untuk saat ini. Saya akan mengikuti tes lagi setelah saya memasuki alam transisi. Setelah berada di kota untuk beberapa waktu, mereka pikir kota itu cukup bagus. Hampir tidak ada masalah yang terjadi. Faktanya adalah hal yang sama terjadi di sebagian besar pulau yang ditempati oleh ras humanoid. Rowan menemukan dalam informasi yang tersedia baginya bahwa ada alasan di baliknya. Di benua Pol, sebagian besar kota, di bawah laut atau tidak, dianggap sebagai zona netral. Penjaga menjaga ketertiban di pulau itu sementara binatang iblis air melakukan hal yang sama dengan kota-kota bawah laut. Namun, itu hanya di dalam kota dan pulau-pulau yang diduduki. Pulau-pulau tanpa kota dan laut itu sendiri adalah ruang terbuka di mana setiap orang bebas melakukan apapun yang mereka inginkan. Ini adalah hal yang baik untuk ras humanoid dan binatang iblis. Dengan begitu, baik pembudidaya tingkat rendah, menengah, dan bahkan tinggi dan binatang iblis akan dapat meredam diri mereka sendiri. Misalnya, persekutuan mercenari menerima baik binatang iblis air dan anggota ras humanoid. Namun, lebih dari 90% misinya terjadi di pulau-pulau tak berpenghuni dan terutama laut lepas. Bukan hal yang aneh melihat tentara bayaran saling bertarung di luar jika mereka mendapat misi yang sama dan membutuhkan hal yang sama. Tentu saja, mereka juga bisa bergabung untuk menyelesaikan misi lebih cepat dan berbagi hadiah. Sederhananya, tidak ada kekurangan tempat untuk berlatih di benua ini. Meski begitu, ada cukup banyak tempat berlindung yang aman di mana seseorang dapat beristirahat baik di dalam maupun di luar perairan. Tentu saja, Rowan tahu bahwa segalanya tidak mudah. Jelas ada pengecualian. Misalnya, jika seseorang menyinggung seseorang yang memiliki posisi kuat dan mencoba bersembunyi di kota, kota tidak akan melindungi mereka. Terutama jika seseorang menyinggung seseorang dari kekuatan binatang iblis. Pol adalah benua di mana binatang iblis air memerintah, jadi binatang iblis air menetapkan aturan. Bagaimanapun, ini bukan pilihan tempat tinggal yang buruk. Bab 1473. Tentu saja, Rowan tidak punya niat untuk berhenti di benua Pol. Setelah itu, dia melihat informasi mengenai kota-kota bawah laut. Benar saja, pekerja dari Guild tidak salah. Satu-satunya kota yang tersisa dari Utari Mercenary Guild untuk One Star Mercenaries adalah Salt Canyon City. Tidak heran pekerja sebelumnya mengatakan bahwa mereka hanya tahu satu kota ini. Dia sama sekali tidak memiliki akses ke informasi tentang orang lain. Namun, mulut Rowan berkedut ketika dia melihat ke kejauhan. Mereka tidak bercanda ketika mereka mengatakan yang paling dekat sangat jauh.
Kentucky melintasi 10.000 kilometer dalam 2 hari dengan terbang santai. Jika dia benar-benar berusaha tanpa mengeluarkan tenaga, dia seharusnya bisa melakukan jarak ini dalam setengah hari atau kurang. Namun, kota bawah laut Salt Canyon berjarak 630.000 kilometer. Bahkan jika tidak ada yang salah terjadi di sepanjang perjalanan, Kentucky masih membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk tiba. Secara alami, itu belum semuanya. Rowan tidak memiliki detail spesifik. Namun, dia setidaknya bisa mengatakan bahwa ras humanoid yang melewati wilayah binatang iblis air biasanya tidak berjalan dengan baik. Ras humanoid pasti akan mencoba melakukan perjalanan dengan terbang. Namun, tidak ada kekurangan binatang iblis di alam transisi dan di luar yang juga mengawasi langit. Tentu saja, Rowan tahu bahwa jika Ryan terus mengaktifkan keterampilan menekuk cahaya dan rasa surgawinya sepanjang waktu, kemungkinan besar mereka tidak akan ditemukan. Namun, dia tidak berniat melakukan hal seperti itu. Yah, itu bukan hal yang buruk. Ini akan menjadi pelatihan untuk Ryan, Kentucky, dan aku. Aku masih belum menguji kekuatanku di alam transformasi elemental cukup lama. Rowan juga berpikir untuk melemparkan Luan, Ravatia, dan Falangia ke binatang iblis air tingkat rendah untuk melihat bagaimana mereka akan berjalan. Ketiga orang yang sama itu merasakan hawa dingin di punggung mereka saat dia memikirkan itu, meskipun mereka tidak tahu mengapa. Tiba-tiba, Rowan menemukan sepotong informasi yang tampaknya tidak penting. Namun, itu menarik banyak perhatiannya. Wilayah, roh Viperfish gelap. Sepertinya bahkan binatang iblis air tidak suka melewati tempat itu. Informasi tersebut menyatakan bahwa roh Viperfish gelap itu memakan kekuatan hidup makhluk hidup lain. Namun, mereka adalah ras roh sejati dengan kecerdasan dan bukan hantu mati yang digerakkan oleh naluri. Mereka tampak seperti belut tetapi memiliki wajah yang menakutkan. Seperti biasa, masalah utamanya adalah roh bisa tetap tidak terlihat oleh binatang iblis dan ras humanoid yang tidak cukup kuat. Banyak dari mereka meninggal di wilayah itu, jadi informasi yang tersedia untuk Rowan mengatakan untuk menghindari area itu dengan cara apapun. Sangat disayangkan itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Itu tidak mengatakan kekuatan mereka, area paling berbahaya di dalam wilayah mereka, atau apapun yang relevan. Lencana bintang 1 ini terlalu tidak berguna. Rowan kemudian merenungkannya sebentar dan mengambil keputusan. Kurasa aku akan mengunjungi Dark Viperfishes ini. Ryan bisa melihat peri, jadi aku mungkin bisa melihat Viperfish gelap ini. Bagaimanapun, kami memiliki Luan untuk memberitahu kami jika beberapa dari mereka muncul bahkan jika saya tidak dapat melihatnya. Setelah melihat beberapa informasi lain, Rowan memutuskan untuk melihat ke Mercenary Mission Board. Hanya ada satu cara untuk meningkatkan pangkat tentara bayarannya, dan itu adalah dengan menyelesaikan misi. Agar saya dipromosikan, saya harus menyelesaikan setidaknya 5 misi di level saya sendiri. Kekuatan seseorang tidak masalah. Namun, saya tidak dapat mengambil misi apapun di 2 bintang atau lebih tinggi sebelum mencapai peringkat itu. Itulah cara mereka menjamin persentase keberhasilan tertentu bagi pelanggan guild. Itu masuk akal. Jika seseorang yang bahkan tidak bisa menyelesaikan misi 1 bintang mengambil misi bintang 2, mereka mungkin akan membuang waktu pelanggan. Itu tidak baik untuk tentara bayaran, untuk guild, dan terutama pelanggan. Rowan kemudian melihat melalui papan misi dan dengan cepat menyadari bahwa sebagian besar misi memang berada di dalam laut. Ada beberapa yang diarahkan ke pulau-pulau tak berpenghuni juga. Namun, mereka kurang dari 10% dari misi yang tersedia. Apalagi fakta bahwa seseorang harus melakukan perjalanan ke sana, jadi bagaimanapun juga seseorang akan melakukan perjalanan melintasi laut. Rowan kemudian mengambil beberapa misi bintang 1 dan memanggil Luan. Tesmu dimulai besok, jadi aku akan membawamu ke tempat lain untuk berlatih sementara aku keluar dan menyelesaikan misi ini. Untuk melatih. Di mana? Luan jelas penasaran. Kamu akan lihat, kata Rowan sebagai tanggapan. Rowan kemudian memberitahu Ryan apa yang akan dia lakukan sebelum memeluk Luan. Begitu dia agak jauh dari kota, dia mengakses alam dimensi permata jiwa dan menarik Kentucky keluar. Ayo, aku sedang tidur di sarangku. Rowan tidak peduli. Hentikan omong kosong itu, dan ayo pergi. Aku perlu menyelesaikan beberapa misi. Kamu bisa memiliki lebih banyak inti iblis nanti. Itu sudah cukup menjadi insentif bagi Kentucky. Benarkah? Hebat. Ayo pergi.
Dia dengan cepat membiarkan Roan dan Luan melompat ke punggungnya sebelum terbang setelah itu. Kentucky kemudian terbang ke sebuah pulau tak berpenghuni yang tidak terlalu jauh dari Utari. Namun, itu hanya berhenti. Roan kemudian melemparkan Luan ke tanah. Ini dia. Ketika saya melihat ke dalam sepotong informasi, saya melihat bahwa orang-orang Utari suka membawa anak-anak mereka ke pulau ini karena laut di sekitarnya memiliki banyak binatang iblis tahap 2. Roan benar. Dengan Divine Sense-nya, Roan dapat melihat beberapa ratus anak berusia antara 6 dan 10 tahun. Sebagian besar dari mereka memiliki beberapa orang dewasa untuk melindungi hidup mereka, tetapi ada beberapa yang ditinggalkan sendirian juga. Misimu adalah untuk membunuh dan mengumpulkan 20 inti iblis. Aku sudah memberitahumu cara menggunakan cincin spasial, dan ada beberapa batu surgawi peringkat 1 di dalamnya. Gunakan mereka untuk mengisi kembali kekuatanmu jika kamu kehabisan. Aku harus kembali masuk, 6-10 jam. Sebelum Luan dapat mengatakan atau menanyakan apapun, Kentucky terbang lagi dan melesat ke kejauhan, meninggalkan Luan sepenuhnya sendirian. Namun, dia juga menerima pesan Divine Sense dari Roan. Jika Anda menyelesaikan tugas, saya akan membiarkan Anda memilih makanan penutup apa yang Anda inginkan untuk malam ini. Mata Luan berbinar saat ketakutannya benar-benar hilang. Puding. Dengan itu, dia melemparkan dirinya ke dalam air tanpa berpikir 2 kali. Dengan matanya, tidak ada binatang iblis yang bisa bersembunyi darinya. Bab 1474. Sementara Luan melawan binatang iblis yang lemah dan Roan menjalankan misi sederhana yang dia dapatkan, Ryan tiba di konter persekutuan formasi. Hai, ini lencana saya. Saya ingin mengubahnya menjadi lencana tingkat tinggi emas. Pekerja di sana melihat lencana Ryan dan dengan cepat menyadari bahwa itu bukan dari benua Pol. Oh, aku akan mengerti jika ini adalah lencana dari benua Treavin karena laut bawah gurun ada di sana. Namun, ini pertama kalinya aku melihat lencana dari benua lain. Ryan tersenyum sebagai tanggapan tetapi tidak mengatakan apa-apa sampai pekerja menyiapkan materi. Nah, ini token Anda. Bawa saja ke ruang pengujian di sana. Seorang master formasi di tingkat tinggi emas atau lebih tinggi akan segera datang kepada Anda. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membangun formasi di tingkat tinggi emas dilakukan itu, dan kamu akan mendapatkan lencana tingkat tinggi emas. Ryan sangat menyukainya. Tidak ada jenis tes lain begitu seseorang mencapai levelnya. Yang dia butuhkan hanyalah membuktikan bahwa dia ada di sana, dan dia akan mendapatkan lencana baru. Sesederhana itu. Hal yang sama berlaku untuk penempaan, alkimia, Del. Namun demikian, master formasi tingkat tinggi emas adalah pemandangan yang sangat langka di kota Utari. Siapapun di level untuk menguji Ryan biasanya akan sibuk dengan proyek mereka sendiri. Pada akhirnya, ketua persekutuan sendiri harus keluar untuk mengikuti ujian Ryan. Halo, saya Tufaru, ketua persekutuan di sini. Anda terlihat sangat muda. Apakah Anda yakin mendaftar ke ujian yang benar? Ryan mengangguk sebagai jawaban. Tingkat tinggi emas, kan? Sejujurnya, saya yakin saya bahkan bisa membangun formasi tingkat puncak emas, tapi saya akan meninggalkannya ketika saya mencapai alam transisi. Secara alami, Guildmaster memperhatikan kultivasi Ryan. Seorang jenius, ya, tipe sepertimu pasti langka. Bagaimanapun, lanjutkan dan mulai. Formasi emas tingkat tinggi apapun valid, jadi cobalah untuk membuat sesuatu yang sederhana dan cepat. Ryan berencana melakukan hal itu. Tidak ada gunanya menghabiskan banyak bahan pada formasi yang rumit karena tidak akan ada gunanya setelah tes selesai. Bagaimana dengan formasi pengumpulan elemen api tingkat tinggi emas? Ketua persekutuan merenung dalam diam sebentar sebelum mengangguk. Sederhana dan cukup cepat. Baiklah kalau begitu. Lakukan saja. Nah, bagi Ryan, yang sudah memiliki kemampuan untuk membangun formasi tingkat puncak emas, formasi tingkat tinggi emas tidak berarti apa-apa baginya. Dia bahkan mampu mengesankan Guildmaster karena seberapa cepat dia membangunnya. Hanya 43 menit. Astaga, bahkan aku tidak bisa membangunnya secepat ini. Ngomong-ngomong, rune apa itu? Tanya ketua persekutuan, menunjuk ke rune sirkuit Ryan. Saya dapat mengatakan bahwa kekuatan formasi ini lebih baik daripada yang umum pada tingkat yang sama, tetapi saya belum pernah melihatnya. Ryan mengangkat bahunya ketika dia menjawab, itu hanya beberapa rune yang saya pelajari di Huring Kontinen. Lencana Ryan berasal dari sana,
jadi tidak ada gunanya mengatakan bahwa dia berasal dari tempat lain. Tentu saja, bagian dari rune yang berasal dari Huring itu bohong karena itu adalah hadiah dari sistem. Saya memang mendengar dari pekerja di pintu masuk bahwa Anda berasal dari benua lain. Kemudian lagi, kami mendapatkan satu atau beberapa pembudidaya dari Treavin sesekali, jadi saya kira itu tidak luar biasa. Dari kelihatannya, berita tentang penutupan Under Desert Sea belum menyebar. Ryan tersenyum sebagai tanggapan. Jadi, bisakah saya mendapatkan lencana saya sekarang? Tufaru mengangguk sebagai jawaban. Tentu saja, jika penampilan seperti itu tidak sebanding dengan lencana tingkat tinggi emas, maka tidak ada yang bisa. Tufaru kemudian memikirkan hal lain, segera memberitahu Ryan, setelah dipikir-pikir, aku hanya akan memberimu lencana tingkat puncak emas saja. Ryan tercengang. Betulkah? Ryan memang berada di level itu, tetapi dia tidak ingin menghabiskan sumber daya untuk membuat formasi di level itu. Karena itu, dia berencana untuk menunggu sampai transisi realem karena akan lebih mudah. Mengapa? Tufaru mengangkat bahu sebagai tanggapan. Setelah melihat betapa mudahnya kamu membangun formasimu, aku benar-benar ragu kamu berbohong ketika kamu mengatakan kamu berada di level puncak emas. Jangan meremehkan mata seorang master formasi tingkat awal surgawi, nak. Hal itu langsung menarik perhatian Ryan. Oh, Anda adalah orang pertama yang saya lihat yang mencapai tingkat surgawi. Katakanlah, apakah sulit untuk menembus ke tingkat surgawi? Tufaru mengangguk sebagai jawaban. Yah, itu untukku. Pertama-tama, tidak ada orang yang bisa menilaiku, jadi aku harus pergi ke Salt Canyon Undersea City. Hanya di sana mereka memiliki Formation Master di level Divine, Demon Beast di itu. Namun, saya gagal beberapa kali sampai saya mendapatkan formasi saya dengan benar. Ryan mengerti setelah itu. Yah, tidak masalah berapa kali kamu mencoba. Selama kamu membayar biaya dan berhasil bahkan sekali, kamu akan dianggap telah mencapai level itu. Apa perbedaan utama antara formasi level emas dan Divine? Tufaru tidak bisa menahan tawa setelah itu. Hahaha, kamu sudah berada di tahap puncak dari alam transformasi elemental, jadi kamu mungkin sudah tahu itu. Katakan, apa hal yang kamu butuhkan untuk beralih dari transisi ke alam Void Tempering? Energi asal surgawi. Ryan segera menjawab. Begitu, maka formasi tingkat Divine pasti sangat sulit untuk dibangun. Benar, kata Tufaru sebagai tanggapan. Seperti yang Anda ketahui, bagi kita untuk mendapatkan energi asal surgawi, kita perlu mengumpulkan lebih banyak energi surgawi biasa. Baru setelah itu kita akan mengubahnya untuk digunakan dalam kultivasi kita ke alam Void Tempering. Itu juga mengapa kecepatan kultivasi turun drastis sekali. Anda mencapai Void Tempering Realm. Jika tahap kultivasi memakan waktu 10 tahun sebelumnya, sekarang akan memakan waktu 100 tahun atau lebih. Dia kemudian melanjutkan, ngomong-ngomong, formasi di tingkat dewa jelas membutuhkan energi asal surgawi. Anda sudah bisa membayangkan betapa sulitnya membuatnya karena mengumpulkan energi asal surgawi dan dapat menggunakannya dalam formasi membuat segalanya menjadi sangat rumit. Tufaru kemudian tersenyum pada Ryan ketika dia mengatakan kepadanya, namun, dengan bakatmu, aku yakin kamu tidak akan gagal sebanyak yang aku lakukan. Bab 1475. Ryan setuju dengan Tufaru tentang hal itu. Lagi pula aku sudah mengharapkannya. Yah, terima kasih untuk lencana level puncak emas. Itu akan menghemat waktuku. Tufaru tidak keberatan, melambaikan tangannya saat dia menjawab, tidak apa-apa. Sebagai gantinya, bagaimana kalau kamu ceritakan lebih banyak tentang rune milikmu ini? Tentu saja, jika itu rahasia yang dalam, abaikan saja permintaanku. Rune yang digunakan Ryan cukup sederhana dari sistem sirkuit dan tidak akan membuat banyak perbedaan jika orang lain mengetahuinya. Kemudian lagi, Ryan sangat menyukai perilaku santai Tufaru, yang jarang ditemukan pada seorang ahli di levelnya. Tentu, katakan saja saya menggunakan waktu yang saya hemat untuk mengajari Anda tentang mereka. Beberapa jam kemudian, Ryan selesai memberikan penjelasan dan beberapa contoh penggunaan rune tersebut. Pada saat yang sama, Tufaru menunjukkan mengapa dia adalah master formasi tingkat Divine. Anehnya, dia bisa membantunya sedikit meningkatkan rune sirkuit yang sudah dipoles dan penggunaannya. Dengan itu, Ryan tidak menjadi satu-satunya yang menawarkan sesuatu. Yah, kurasa ini cukup meringkasnya.
Tufaru sangat puas dengan hasilnya. Aku bahkan bisa memikirkan beberapa cara untuk menggunakan rune baru ini dalam formasi tingkat divineku. Dia kemudian menatap Ryan dan berkata, terima kasih. Pengetahuan seperti itu lebih berharga daripada berapapun jumlah batu surgawi di mataku. Saat itulah dia memikirkan sesuatu. Ngomong-ngomong, kamu mau kemana? Karena kamu datang dari suatu tempat sejauh Huring, benua Pol seharusnya bukan satu-satunya perhentianmu, kan? Ryan mengangguk sebagai jawaban. Saya mencoba untuk mencapai Jiot karena ada sesuatu yang saya butuhkan di sana. Yah, saya sangat jauh, dan akan memakan waktu bertahun-tahun untuk tiba di sana. Jit, Tufaru terkejut dengan informasi itu. Memang, aku akan terkejut jika kamu bisa sampai di sana dalam waktu 100 tahun, terutama karena formasi teleportasi dilarang di pulau ras humanoid. Saranku untuk kamu adalah kamu harus mencapai Void Tempering Realm sebelum meninggalkan Utari Kota. Setidaknya kamu bisa terbang dan memiliki sedikit kendali atas kekuatan spasial. Ryan menggelengkan kepalanya setelah itu. Itu akan memakan waktu terlalu lama. Mencapai tahap puncak dari alam transisi mungkin akan memakan waktu beberapa dekade. Dekade. Tufaru terkejut ketika dia bertanya, bukankah maksudmu setidaknya 100 tahun? Ryan menggelengkan kepalanya ketika dia mengatakan kepadanya, tidak juga. Saya memiliki kepercayaan diri untuk mencapai level itu lebih cepat daripada yang lain. Bagaimanapun, saya tidak akan menunggu sampai saya mencapai alam tempering void. Saya memiliki burung iblis, jadi saya sudah bisa terbang, meskipun saya tidak bisa menggunakan kekuatan spasial. Tufaru tidak mencoba menghentikan Ryan. Yah, aku masih berpikir itu akan menjadi bunuh diri untuk mengarungi lautan tanpa berada di Void Tempering Realm, setidaknya. Namun, jika kamu ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Ryan kemudian mengambil kesempatan untuk bertanya, ngomong-ngomong, Senior Tufaru. Apakah Anda tahu cara memanfaatkan formasi teleportasi di kota-kota bawah laut? Tufaru segera menggelengkan kepalanya saat dia menjawab, meskipun ada pengecualian, Anda tidak akan memenuhi syarat. Hanya binatang iblis air penting yang diizinkan untuk menggunakan itu, dan setiap formasi teleportasi dijaga ketat, menyerang Salt Canyon City, kita akan dihancurkan oleh pasukan yang melindungi formasi. Ryan menghela nafas sebagai tanggapan setelah itu. Itu sulit, ya, tentu saja Ryan penasaran. Namun, pengecualian apa yang kamu bicarakan? Bawahan kerajaan bawah laut suci, kata Tufaru sebagai tanggapan. Tentu saja hal itu menarik perhatian Ryan. Maksudmu ada orang-orang dari ras humanoid yang berada di bawah binatang iblis air. Tepat. Tufar mengangguk. Mereka telah berjanji setia pada kerajaan bawah laut dan harus melalui banyak ujian untuk dapat diterima. Selain itu, hanya mereka yang berada di alam Void Tempering atau lebih yang dapat mencoba untuk bergabung dengan kerajaan. Ryan kemudian memikirkan sesuatu. Bagaimana kalau menggunakan salah satu bawahan itu untuk membuat kita diteleportasi? Tufaru merenungkannya sebentar sebelum mengangguk. Itu mungkin saja. Namun, bawahan seperti itu sangat langka. Faktanya, akan jauh lebih mudah untuk menemukan binatang iblis air yang berhubungan dengan kerajaan bawah laut suci dan mendapatkan bantuan mereka. Bagaimanapun, karena betapa sulitnya untuk menjadi bawahan humanoid, tidak satupun dari mereka ingin mempertaruhkan posisi mereka. Ryan hanya bisa menghela nafas setelah itu. Yah, menurutmu apakah aku bisa menemukan orang yang berhubungan dengan mereka di Salt Canyon Undersea City? Tufaru baru saja akan menjawab ketika tiba-tiba, seseorang menerobos masuk ke ruangan seperti badai. Tentu saja, itu membuat Tufaru sangat tidak senang. Tidak bisakah kamu melihat kita berada di tengah-tengah ujian? Kamu sebaiknya memiliki alasan yang baik untuk memasuki ruangan ini sebelum kita selesai. Maaf, Ketua Persekutuan. Namun, ada binatang iblis air dari kerajaan bawah laut suci di kantor Anda. Mereka ingin segera berbicara dengan Anda, jawab pekerja itu sambil meminta maaf. Sepertinya penghalang benua Under Desert Sea telah mulai mendapatkan kembali kekuatannya. Apa? Tentu saja, Tufaru terkejut mendengarnya. Dengan itu, berita tentang bawah laut gurun akhirnya tiba di Utari. Aku sedang menuju ke sana sekarang. Tufaru kemudian menunjuk ke Ryan dan memberitahu pekerja itu, dia sudah lulus ujian master formasi tingkat puncak emas. Atur lencana baru untuk dia ambil. Ya, Ketua Persekutuan, pekerja itu langsung menjawab. Tuan Ryan, kan,
Silakan ikuti saya agar saya bisa menyiapkan lencana baru Anda. Tentu saja, Ryan sangat tertarik dengan binatang iblis air itu. Tufaru Senior, tidakkah kamu mengizinkanku bertemu dengan binatang iblis dari kerajaan bawah laut suci ini? Dia mungkin orang yang tepat bagiku untuk menggunakan formasi teleportasi di Salt Canyon Undersea City. Tufaru menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Lebih baik tidak, temui aku nanti, dan aku akan memberitahumu apakah orang itu akan tinggal di Utari atau tidak. Bukan ide yang baik untuk mencampur-adukkan masalah, terutama setelah hal seperti itu terjadi di Under Desert Sea. Tufaru tidak menunggu Ryan mengatakan apa-apa lagi dan segera pergi. Tanpa banyak pilihan, Ryan hanya bisa mengikuti pekerja tersebut untuk mendapatkan lencana barunya. Tentu saja, dia belum menyerah. Lebih baik aku memberitahu Rowan. Bab 1476. Meskipun Rowan cukup jauh, dia masih berada dalam rentang koneksi jiwa si kembar. Yah, itu cepat. Aku tidak menyangka kerajaan suci bawah laut sudah sampai di sana. Ryan mau tidak mau bertanya, apakah menurutmu kita harus meninggalkan kota? Saya mencoba meminta senior Tufaru untuk mengizinkan saya berbicara dengan binatang iblis air ini, tetapi tampaknya cukup sulit. Rowan menggelengkan kepalanya, memberitahunya, tidak perlu pergi. Apakah Anda lupa apa yang orang lain katakan? Meskipun tidak terlalu umum, kota ini terkadang menerima orang dari Treavin. Bahkan jika kita tidak benar-benar dari Treavin, tidak ada yang akan dapat menghubungkan kita ke acara mengenai Under Desert Sea. Bahkan jika mereka tahu bahwa kita ada di sana ketika itu terjadi, lalu apa? Dengan kultivasi kami, orang-orang itu tidak akan percaya bahwa kami terkait dengannya sama sekali. Ryan setuju dengan Rowan setelah itu. Seperti yang saya pikirkan, itu sebabnya saya mencoba untuk berhubungan dengan binatang iblis air itu. Saya akan menghubungi senior Tufaru nanti. Aku akan kembali ke Utari setengah hari kemudian, kata Rowan. Lakukan saja apapun yang Anda inginkan sampai saat itu. Sepertinya Guild Mercenary di Salt Canyon Undersea City juga memiliki beberapa cara untuk menggunakan formasi teleportasi. Jika hal-hal tidak berhasil di pihak Anda, kita dapat mencoba Guild Mercenary. Skenario terburuk, kita harus terbang jauh ke divisi antara benua Pol dan benua Sivia. Sangat baik, Ryan tidak mempermasalahkannya. Saya menuju ke persekutuan pandai besi sekarang jadi saya juga dapat meningkatkan lencana saya di sana. Padahal, Rowan, ada satu hal yang menarik perhatianku. Meskipun tidak ada banyak pembudidaya tingkat tinggi seperti yang kita duga awalnya, masih ada lebih dari apa yang diharapkan untuk sebuah kota di perbatasan benua. Orang harus ingat bahwa pria pertama yang bertemu si kembar di Pulau Utari adalah Guild Master Mercenary Guild, dan pria itu berada di Space Bending Realm. Itu sebabnya mereka pikir itu terlalu tinggi. Kemudian, mereka mengetahui bahwa pria itu adalah ketua persekutuan, jadi masuk akal jika kultivasinya tinggi. Namun, di benua Huring dan Lankueas, orang tidak akan pernah melihat orang-orang di Void Tempering Realm di tempat-tempat seperti itu, apalagi Space Bending. Misalnya, kota pertama yang dikunjungi si kembar adalah Kosek. Di sana, hanya beberapa pembudidaya yang telah mencapai alam transisi. Jelas, Void Tempering tidak ada sama sekali. Di Utari, di sisi lain, ada banyak pembudidaya alam transisi dan beberapa di Void Tempering. Rowan mengerti dari mana Ryan berasal. Maksudmu kota Utari lebih dari satu kota yang dekat dengan benua Treavin, kan? Ryan mengangguk, berkata, ya. Pasti ada alasan untuk memiliki banyak ahli. Namun, Rowan tidak berpikir begitu. Anda mungkin salah di sana. Meskipun saya tidak memiliki akses ke tingkat informasi yang lebih tinggi di Guild Mercenary, saya harus memiliki cukup untuk melihat perbedaan ini. Namun, tidak ada yang salah dengan Utari selain karena letaknya yang dekat dengan Under Desert Sea. Saya percaya alasan mengapa begitu banyak kultivator mendapatkan kultivasi setinggi itu adalah karena lingkungan. Lingkungan. Ryan bingung. Maksud kamu apa? Konsentrasi energi surgawi di sini tidak jauh berbeda dari Lankueas dan Huring. Bukan itu. Rowan menggelengkan kepalanya saat dia menjelaskan, ini adalah batu surgawi. Ryan tercengang mendengarnya. Batu surgawi. Rowan kemudian menjelaskan, ketika kami memeriksa kota dengan Divine Sense kami, Anda melihat betapa amannya kota itu untuk Ravatia dan Falangia. Saya, di sisi lain, melihat sisi kultivasi. Kemanapun saya melihat,
ada transaksi yang melibatkan batu surgawi peringkat 1. Apakah kamu lupa? Bahkan batu surgawi peringkat 1 harus dianggap cukup langka, tapi tidak demikian halnya di sini. Begitu Ryan mendengar itu, dia menyebarkan Divine Sense-nya di Utari City. Benar saja, dia benar-benar bisa melihat beberapa transaksi yang terjadi dengan Divine Stone. Bahkan beberapa anak muda Core Formation Realm memilikinya. Ryan juga memperhatikan beberapa orang yang tidak peduli dengan mata di sekitar mereka, berkultivasi dengan batu surgawi mereka sendiri. Jadi, benua Pol lebih kaya. Tepat, Rowan membenarkan kata-kata Ryan. Saya juga melihat sesuatu yang berbeda. Saya sedang mengumpulkan beberapa bahan Demon Beast tahap 6 saat ini untuk meningkatkan peringkat saya di Mercenary Guild. Saat melakukannya, saya perhatikan bahwa semakin dalam saya masuk ke lautan, semakin tinggi konsentrasi energi surgawi. Itu bukan sesuatu yang mengesankan, tentu saja. Perbedaan antara bagian bawah dan permukaan tidak lebih dari 5% atau lebih. Namun, Anda tahu apa artinya itu, kan? Ryan langsung mengangguk sebagai jawaban. Peluang yang jauh lebih tinggi dari tambang batu surgawi terbentuk secara alami. Selain itu, ada aturan bahwa semakin dekat Anda ke pusat benua, semakin tinggi konsentrasi energi surgawi. Tak perlu dikatakan bahwa di dasar laut, tambang batu surgawi akan menjadi lebih umum jika tren ini berlanjut. Rowan puas karena Ryan mengerti. Itu menjelaskan mengapa begitu banyak batu surgawi hadir di sini. Sayang sekali ukuran benua Pol juga merupakan titik lemahnya. Wilayahnya terlalu besar untuk dipertahankan. Kerajaan bawah Laut Suci harus membuat para ahlinya menyebar untuk menjaga ketertiban. Yah, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa tingkat rata-rata pembudidaya dan binatang iblis akan jauh lebih tinggi. Nah, untuk lebih spesifiknya, ras humanoid mendapatkan sebagian besar keuntungan, meskipun binatang iblis air juga mendapatkan keuntungan darinya. Bagaimana bisa? Ryan bertanya sebagai tanggapan. Karena kita tahu cara menggunakan batu surgawi sejak awal ketika kita berusia 5 tahun, usia ketika kita mulai berkultivasi. Si Demon Beast, di sisi lain, tidak memiliki kecerdasan. Mereka tidak tahu bagaimana menggunakannya sebelum mereka mencapai alam transisi, Rowan menjelaskan. Tentu saja, mereka lebih dari sekadar menebusnya dengan jumlah yang banyak. Begitu, Ryan mengangguk setelah mendengar itu. Yah, itu bagus untuk kita. Bab 1477. Ryan merenung dalam diam sebentar dan bertanya, apakah menurut Anda itu ide yang baik untuk mendapatkan lebih banyak batu surgawi di sini di benua Pol? Rowan tampaknya tidak peduli. Terserah Anda, mempertimbangkan bahwa sebagian besar makhluk tingkat tinggi adalah binatang iblis air, mereka tidak memiliki kegunaan untuk senjatamu. Itu artinya kamu hanya bisa menjual senjata elemen gathering itu ke ras humanoid di pulau-pulau. Saya tidak tahu apakah mereka akan menargetkan Anda begitu mereka mengetahui tentang senjata Anda. Ryan mengangguk setelah itu. Yah, aku akan mencobanya, tapi tidak di sini. Saya ingin melihat apakah saya bisa mendapatkan peringkat 3 batu surgawi terlebih dahulu. Saya ragu ada orang yang mau memperdagangkan batu seperti itu di kota ini. Kita harus menuju ke kota humanoid yang lebih dekat ke pusat benua Pol. Rowan setuju dengan Ryan setelah mendengar itu. Kau benar. Saat percakapan mereka berakhir, Ryan telah tiba di persekutuan pandai besi dan menunjukkan lencananya sekali lagi. Tidak lama kemudian, dia dipanggil ke ruang ujian, di mana seorang penatua dari persekutuan pandai besi mengawasi ujiannya. Sekali lagi, hanya beberapa pandai besi yang mencapai tingkat puncak emas, jadi mengejutkan mendengar seseorang ingin mengikuti ujian. Penatua, seorang wanita bernama Gubia, terkesan dengan keterampilan Ryan. Begitu muda namun sangat berbakat. Saya pernah melihat lencana Anda sebelumnya. Anda berasal dari benua Huring, bukan? Anda cukup jauh, bukan? Mengapa seseorang yang begitu berbakat dan dengan kultivasi tinggi seperti Anda mempertaruhkan hidup bepergian antar benua? Ryan mengangkat bahunya saat dia menjawab, itu ada hubungannya dengan kepala keluargaku. Dia percaya cara terbaik untuk berkultivasi dan mendapatkan pengalaman adalah dengan bepergian kemana-mana. Dia hanya tidak berharap aku meninggalkan benua, jadi aku hanya bisa tebak bagaimana perasaannya sekarang. Hahaha, sekali lagi, kebohongan lain dibuat di tempat. Namun, wanita itu setuju bahwa itu memang cara yang baik untuk mendapatkan pengalaman.
Lagi pula, aku tidak akan mempertaruhkan seseorang dengan bakatmu untuk bepergian sendirian. Apakah kamu yakin tidak ada ahli dari keluargamu yang mengikutimu dari bayang-bayang? Aku pasti akan memasukkannya jika aku adalah mereka. Siapa tahu, Ryan tampaknya tidak peduli saat dia mengangkat bahu. Jika ada, mereka bersembunyi dengan sangat baik karena saya telah bepergian untuk waktu yang sangat lama. Gulia menghela nafas sebelum dia melemparkan token ke Ryan. Ngomong-ngomong, aku baru saja memastikan bahwa kamu bisa memalsukan peralatan di tingkat puncak emas. Karena kamu melakukannya, kamu memenuhi syarat untuk promosi. Bawa token ini ke para pekerja di aula masuk, dan mereka akan memberikan Anda lencana baru Anda. Tentu saja, itu akan menyatakan bahwa Anda melakukan tes di benua Pol, sehingga orang tidak akan dapat mengetahui bahwa Anda berasal dari Huring lagi. Kami tidak dapat memberikan lencana dari benua Huring, setelah semua. Ryan tidak keberatan. Hal yang sama terjadi ketika dia mengikuti tes dari Guild Formasi. Tidak masalah. Saya hanya ingin diakui agar ketika saya mencoba menjual peralatan saya, tidak ada yang akan meragukan kemampuan saya. Gubia mengangguk setelah itu. Baiklah, senjata tingkat puncak emas semacam ini sangat populer di sini di Utari, jadi kamu seharusnya bisa membuat beberapa batu surgawi tingkat 2 yang bagus dengan mereka. Kamu dapat meminta bengkel pribadi di sini di guild juga ketika Anda memutuskan untuk mulai bekerja. Terima kasih, kata Ryan sebagai tanggapan. Aku akan pergi sekarang. Dan begitu saja, beberapa jam berlalu. Falangia mendaftarkan putrinya untuk mengikuti tes Foundation Establishment yang dirancang untuk anak-anak. Sementara itu, Rowan mengumpulkan semua item dan menyingkirkan semua target dalam misinya. Adapun Ryan, dia kembali ke hotel dan hanya berkultivasi sambil menunggu sisanya. Rowan akhirnya kembali ke pulau tempat dia meninggalkan Luan ketika hari mulai gelap. Namun, tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan Luan. Oh Minho, hanya saja dia menyadari bahwa anak itu diganggu oleh anak-anak lain. Beberapa dari mereka berada di alam formasi inti, jadi Luan agak lumpuh karena ketakutan. Bagaimanapun, dia masih berusia 6,5 tahun. Apakah kamu akan menyerahkan inti iblismu atau tidak? Tanya salah satu anak yang tampaknya menjadi pemimpin di sana. Luan menggelengkan kepalanya kuat-kuat, meskipun dia tidak terlalu percaya diri. Aku tidak punya inti iblis. Pembohong. Anak lain yang tampaknya berusia sekitar 9 tahun ikut campur. Aku melihatmu ketika kamu menebas ubur-ubur tahap 2 seolah-olah itu bukan apa-apa. Kamu pasti mendapatkan inti iblisnya tepat setelah itu. Hei, nak. Beberapa temanku membutuhkan inti iblis tahap 2 untuk diberikan kepada orang tua mereka. Mengapa kamu tidak membantu kami? Iya. Kamu bisa kembali ke air dan mencari inti iblis lagi. Itu tidak benar. Luan menyelesaikan tugas Rowan dan mendapatkan 20 inti iblis tahap 2. Namun, dia mendapatkan bagian yang adil dari kerusakan dan tidak dalam kondisi apapun untuk bertarung lebih banyak. Dia akan mampu mengalahkan beberapa binatang iblis lagi, tetapi tidak mungkin untuk mendapatkan 20 lagi. Setidaknya, tidak sebelum dia menghabiskan waktu untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Rowan, tentu saja, akan kembali lebih awal dari itu. Tiba-tiba, Luan menerima pesan Divine Sense dari Rowan. Kenapa kamu bahkan membuang-buang waktu mendengarkan mereka? Letakkan saja sudah. Berhati-hatilah untuk tidak melumpuhkan atau membunuh salah satu dari anak-anak itu karena itu akan membuat hal-hal menjengkelkan nanti. Luan terkejut ketika dia segera melihat ke langit. Benar saja, dia melihat Rowan dan Kentucky jauh. Dia ingin memberi tahu Rowan bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Lagi pula, bahkan ada seorang kultivator inti formasi realem di tengah-tengah kelompok 6 anak ini. Bagaimana dia akan melawan mereka semua? Tentu saja, Rowan tahu apa yang dia pikirkan. Serang saja sudah. Jika semuanya berjalan ke selatan, saya akan berada di sini untuk mengurus sisanya. Ingatlah untuk menggunakan sisi pedang. Luan masih takut, tapi dia percaya pada Rowan. Selain itu, dia bahkan lebih takut dengan apa yang mungkin terjadi jika dia tidak melakukan apa yang dikatakan Rowan. Memang, bagi Luan, Rowan jauh lebih menakutkan daripada anak-anak lainnya. Bab 1478. Karena Rowan memberitahu dia apa yang harus dia lakukan, Luan mengeluarkan pedangnya saat dia mundur beberapa langkah untuk membuat jarak antara dia dan anak-anak lain. Apakah kamu ingin melawan kita semua?
Itu keberanian di sana. Keberanian. Dia gemetar tanpa henti. Itu benar-benar idiot. Siapa yang akan merawatnya? Bukan aku. Aku sudah memberitahumu sebelumnya. Aku melihatnya menebas binatang iblis ubur-ubur tahap 2 seolah-olah itu bukan apa-apa. Kita bisa melakukan itu juga, tapi aku tidak mau mengambil risiko. Pengecut. Biarkan aku berurusan dengannya. Akhirnya, salah satu anak keluar. Sama seperti Luan, dia berada di tahap puncak dari alam pendirian yayasan dan juga pengguna pedang. Ambil ini. Elemen api berkumpul saat pedangnya terbakar. Tebasan api. Itu adalah serangan yang sangat sederhana yang bisa digunakan oleh setiap pengguna pedang dengan elemen api affinity. Lagi pula, itu sudah diduga karena mereka semua masih anak-anak. Mereka semua telah diajari keterampilan sederhana sekarang karena mereka berada di awal kultivasi mereka. Namun, 3 murid Luan berputar saat dia bisa dengan jelas melihat energi surgawi dan elemen api bergerak bahkan sebelum lawannya mulai bergerak. Di matanya, waktu terasa melambat saat Luan mengambil 2 langkah ke samping. Tebasan api hanya mengenai udara saat ekspresi terkejut muncul di wajah anak itu. Sayangnya, anak itu tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain setelah itu. Tiba-tiba, sesuatu yang berat menghantam kepala anak itu, membuat penglihatannya menjadi gelap sebelum dia jatuh ke tanah. Dia pingsan, begitu saja. Semua anak melihat itu dengan shock yang lebih besar. Mereka tidak menyangka bahwa Luan akan mengalahkan salah satu anggota mereka dengan begitu mudah. Ketika anak pertama melewatkan tebasan apinya, pedang Luan sudah melayang di kepalanya. Hanya saja Luan menggunakan sisi tumpul pedangnya untuk memukul anak itu. Jika tidak, Luan bisa saja memenggal kepala lawannya secara total. Bahkan Luan takut betapa mudahnya pertarungan pertama ini. Mungkinkah dia sengaja kalah? Itu adalah pikiran pertamanya, karena dia tidak percaya dia jauh lebih kuat. Di udara, Rowan menyipitkan matanya ketika tiba-tiba, suara Kentaki bergema di telinganya. Secara alami, Kentaki bisa melihat segalanya jauh lebih baik daripada Rowan karena matanya yang lebih baik. Kemampuan mata Luan benar-benar luar biasa. Apakah kamu memperhatikan? Luan mulai menjauh sebelum anak itu melancarkan serangannya. Dia tahu persis di mana lawannya akan menyerang dan melakukan serangan balik dengan cukup baik. Rowan mengangguk sebagai jawaban. Memang, kemampuan untuk melihat energi dan elemen surgawi benar-benar luar biasa. Responsnya terhadap serangan anak itu cukup buruk, tetapi hasilnya tidak terlalu buruk pada akhirnya. Cukup jelas betapa kurangnya pengalaman yang dia miliki. Tubuhnya bertindak secara alami. Penghindarannya bukanlah sesuatu yang dia kendalikan dengan sukarela. Hanya serangan di kepala anak itu. Dia memiliki banyak hal untuk ditingkatkan, terutama dalam penggunaan kemampuan matanya. Kentaki tidak bisa menahan diri untuk bertanya sebagai tanggapan, tidak bisakah kamu merasa bahagia bahkan B. Namun, saat itulah Kentaki melihat senyum tipis di wajah Rowan. Bukan senyum dingin yang sama yang membuat orang lain merinding. Sebaliknya, itu tampak seperti senyum gembira dan puas. Jadi kamu memang menyukai anak itu, pikir Kentaki. Kentaki benar. Rowan sudah bisa melihat prospek besar perkembangan Luan. Mungkin dia akan berubah sama menakutkannya dengan Zuo dan afinitas magnetismenya. Pada saat itu, Rowan tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana keadaan Zuo dengan Kalina. Bagaimanapun, mereka telah dipisahkan, dan Zuo akhirnya menuju ke arah yang sama dengan Kalina dan yang lainnya. Namun, dia dengan cepat mengesampingkan pemikiran itu saat dia memperhatikan pertarungan anak-anak di bawah. Segera setelah Luan menyingkirkan anak pertama, 3 dari 5 anak yang tersisa segera mundur beberapa langkah. Ketiganya semuanya berada di alam pendirian yayasan, dengan beberapa dari mereka berkultivasi lebih rendah daripada Luan. Secara alami, hanya 2 anak realem formasi inti yang tersisa, keduanya di tahap awal. Mereka masing-masing berusia 8 dan 9 tahun, menjadi yang tertua di sana. Segera salah satu dari mereka mengirim pesan Divine Sense ke yang lain. Mari kita kalahkan dia bersama. Ayah saya pasti menonton. Jika saya kalah dari rekan-rekan saya sendiri, saya pasti akan dihukum. Gerakan mengungkap kekerasan Ual demi menghapuskannya. Bibiku ada di sini bersamaku. Dia pasti akan memberitahu ibu jika aku kalah dari anak yayasan pendirian. Itulah salah satu alasan Rowan menyuruh Luan untuk tidak membunuh siapapun.
Dia tahu bahwa beberapa indera surgawi juga memperhatikan perkembangan ini. Tak satu pun dari orang dewasa di sekitar akan campur tangan dalam pertempuran anak-anak melawan satu sama lain selama tidak ada risiko pembunuhan muncul. Rowan? Jelas, juga tidak. Itu akan merugikan perkembangan Luan. Salah satu anak mengeluarkan tombak, yang jelas lebih besar dari tubuhnya sendiri. Namun, anak yang lain memiliki pedang, yang dibuat agar sesuai dengan ukurannya. Luan tidak jauh berbeda karena pedang yang ditempa Rean juga dibuat agar sesuai dengan ukurannya. Kedua anak itu kemudian menyerang Luan secara bersamaan. Elemen angin dan petir berkumpul di sekitar senjata mereka sebelum mereka menggunakan serangan mereka sendiri. Dorongan petir segudang, pisau tempes. Serangan mereka jelas jauh lebih rumit, dan mereka bertujuan untuk memberi Luan tidak ada ruang untuk menghindar. Namun, bahkan sebelum mereka mulai menggerakkan senjata mereka, tubuh Luan sudah mulai bergerak saat dia memikirkan salah satu pelajaran Rowan. Ingat, pembudidaya di level Anda dapat menunjukkan banyak kekurangan di awal serangan mereka. Gunakan matamu ini dan bidik titik puncak keterampilan mereka dengan serangan yang lebih cepat. Anda tidak hanya akan menghentikan serangan mereka, tetapi juga akan memberi Anda celah untuk menjatuhkan musuh Anda. Sekarang, mari kita praktikkan. Rowan telah menggunakan Rafatia untuk tujuan itu berkali-kali. Nah, Rafatia juga diuntungkan, jadi tidak apa-apa. Gaya kematian, penusuk bintang.